Niki banding masih 50-50 lah. Gua nggak terlalu takut. Tapi kalau ada JPU banding, serem banget guys. Karena 2 pasal ini hilang, Niki nggak puas. Kok pasal undang-undang ITE bisa sampai 4 tahun sih? Kenapa Mbak tiba-tiba baik? Bukannya dulu anak Mbak dihina habis-habis. Gua tuh bukan musuh, gua tuh adalah Kalau marah harus, kalau nangis harus, kalau misalnya happy harus santai. Kok tadi dibilang kalau yang mendukung berarti itu musuh dalam primo, berarti gue mendukung musuh dalam primo dong, bukan begitu maksud gue. Kalau menurut gue pasti nanti yang lebih tentang mereka. Kenapa? Karena hakim tahu masyarakat kok udah bisa searching di Google zaman sekarang. Emang zaman batu. Katanya nggak ada utang. Itu pasti punya kebutuhan. Jangan salah loh, orang kaya itu banyak utang loh. Apalagi cuma disuguhin sama senang banget gue, Niki lanjut, dia melanjutkan akan menggugat balik. Wow, seru. Siapkan popcorn nih gue, pasti menang lagi. Kan kemarin cuma 4 tahun, dia banding. Niki stop it ya, jangan banding. Ini saran gue ya. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi cinta banget sama lu, jadi jangan banding. Ini bentuk dari rasa cintaku padamu, ya. Kalau tadi aku musuh dalam selimut, gue akan suruh lu banding. Karena ini bisa lebih berat, ya. Apalagi sudah diketok palu sama hakim. ITE yang di dalamnya ada kasus pemerasan. Nah, jadi jangan banding, Niki. Karena kalau banding itu tidak terbukti, nggak masalah. Stop. Terbukti. Kok tadi dibilang kalau yang mendukung berarti itu musuh dalam selimut, berarti gue mendukung musuh dalam selimut dong, bukan begitu maksud gue. Nenek kete. Gue tuh bukan gue tuh adalah musuh yang udah 6 tahun yang sekarang sudah baik-baikan, ya. Oh. Karena kenapa gue mendukung banding supaya ada sangkut pautnya dengan tuntutan Niki yang PMH itu saat. Kenapa Mbak tiba-tiba baik? Bukannya dulu anak Mbak dihina habis-habisan. Ya emang kalau itu udah lah masa lalu ya. Kalau gue tuh mendukung, gue kan tetap gue bilang naluri keibuan gue mengatakan bahwa gue kasihan sama anak-anaknya Niki yang 2 itu yang masih kecil. Karena gue kasihan anaknya belum bisa mencari nafkah. Itu makanya gue suka kalau dia banding. Karena apa? Dia akan menguatkan saat yang dia PMH itu kan 244 miliar. Jika dia nggak banding di sini akan agak was-was. Iya, jadi iya gue paham. Jadi mereka itu, jadi kenapa si Niki itu mau naik banding? Karena dia berhubungan dengan kasus perdata dia. Yes. Kalau misalnya tidak naik banding, maka dia dinobatkan sebagai terpidana. Apabila dia sudah terpidana, dia tidak bisa menuntut yang 244 miliar. Yes, karena kan belum inkrah. Ya, tapi kalau masih nanggung nih, masih terdakwa, dia bisa menggunakan posisi dia untuk menuntut yang 244 miliar. Iya, makanya gue dukung supaya dapat duit. Kan udah 8 bulan di dalam. Kalau dia menang, kalau dengan menuntut di sini naik banding, dia akan menang di PMH, dia akan dapat duit mengembalikan pundi-pundi yang udah 8 bulan di dalam. Tapi kalau sampai dia dinobatkan sebagai terdakwa terbukti, ancaman hukuman yang 4,3 tahun bisa menjadi 6 tahun bahkan 12 tahun, maka dia sebagai terdakwa, dia maka jadi terpidana dan yang dia tuntut itu tidak akan bisa naik karena dia terbukti bersalah. Tapi setahu gue, saat orang banding itu nggak selamanya juga dia akan menambah, bisa juga turun. Iya betul. Kalau tadi tidak ada unsurnya salah, misalnya si A membunuh si B. Ternyata pada saat penyidikan, pas dia banding, ternyata tidak ada si A ini membunuh si B. Ternyata yang membunuh itu adalah sidik jari dan darah si C. Maka si A ini bisa lepas. Tapi kalau jelas si A, si B membunuh si B, kemudian si A ini sidik jari dan senjata tajamnya atau darahnya memang darahnya si A, ya DNA-nya itu, maka yang ada si A ini makin tinggi. Jadi kalau banding tuh lihat juga guys. Kalau memang tidak buktinya udah jelas, kalau ini kan netizen udah melihat gitu. Tapi kalau misalnya buktinya masih nanggung, banding. Tapi kalau udah jelas, jangan banding. Karena nanti seperti yang di Kalimantan ya. Iya, tapi kan sekarang begini loh, Sat. Kan Niki kemarin waktu habis persidangan kan Niki ngomong, ya udah tenang aja, kita penting 2 pasal sudah hilang, kata Niki kan. Habis persidangan itu gue lihat tuh di YouTube. 2 pasal sudah bersidang, sudah hilang, pasal pemerasan sama pasal cuci uang. Nah,
Karena 2 pasal ini hilang, Niki nggak puas. Kok pasal undang-undang ITE bisa sampai 4 tahun sih? Maka dia naik. Siapa tahu berharap bisa setahun atau bisa berharap bebas supaya PMH-nya ini juga Salah. Jadi yang hilang itu pasal TPPU-nya. Kalau pemerasannya itu tidak hilang, pemerasannya itu di dalam ITE. ITE itu ada beda. ITE itu ada yang dalamnya pengancaman, ada ITE yang pemerasan, ada ITE yang cuma pencemaran nama baik, ada ITE pasal fitnah. Nah, yang dipakai si hakim tadi adalah ITE yang di dalamnya pemerasan. Jadi memang waktu dibacakan itu pemerasannya tidak usah dijelaskan lagi. Kita hanya menjelaskan umumnya. Kenapa? Karena pemerasannya itu sudah di dalam ITE-nya. Makanya vonis 4,3 tahun. 2/3 dari 6 tahun. Kalau tadi ancaman TPPU-nya tidak hilang, maka 2/3 dari tuntutan JPU, yaitu sekitar 8 tahun dari 11,3 tahun. Ya udah 2/3. Tapi karena TPPU-nya hangus, maka hanya diambil 2/3 dari 6 tahun. Yaitu adalah UU ITE, di dalamnya ada pemerasan. Jadi tidak hilang. Tapi memang si hakim ini tidak perlu menjelaskan bahwa yang dia pakai itu adalah UU ITE pemerasan. Kenapa? Karena hakim tahu masyarakat kan udah bisa searching di Google zaman sekarang. Emang zaman batu begitu. banyak banget panjang lebar. Lu intinya gini loh, saat lu intinya gini, lu kan datang tuh di persidangan. Gue tetap naluri keibuan gue muncul lagi di sini. Kalau dalam kasus Niki, karena gue ibu-ibu gitu kan. Kasus Niki gue dukung kalau dia itu bagaimanapun juga. Bosan gue guys, itu aja dibilang. Ya gimana mau bosan kalau memang gue ibu-ibu? Masa gue harus bosan? Gue gak akan bosan jadi ibu-ibu. Sampai gue mati juga gue ibu-ibu. Jadi gue tetap menuntut. Gue tetap mendukung Nikita Mirzani apapun. Karena gue adalah mantan musuh 6 tahun Nikita Mirzani. Jadi apapun tentang Nikita Mirzani gue masih dukung. Nah jadi gue lihat ya kalau di Indonesia ini guys, dikit-dikit kalau ada yang salah didukung. Kenapa? Dikit-dikit nalur keibuan. Kenapa nggak nalur ke nenekan aja sekaligus? Kan gue jadi nenek. Nanti kalau gue jadi nenek baru gue naluri kayak nenekan. Karena gue nih orangnya lemah lembut ya Sat. Gue tuh jujur gue itu ngedukung banget kalau Niki ini naik banding. Karena siapa tahu Bismillahirrahmanirrahim, siapa tahu dibuktikan kan 369 hilang, TPPU hilang. Siapa tahu ITE ini kan undang-undang karet seperti lu bilang, pasal karet yang nggak bisa sebenarnya ya Pak, nggak bisa untuk ditahan. Iya betul. Bisa 4 tahun. Betul kalau tidak ada unsur pemerasan. Tapi karena duit udah masuk ke si Niki, maka ada urusan pemerasan. Itu kan endorse. Makanya, mana ada endorse? Itu mah perjanjian tidak ada tulisan di hitam di atas putih. Endorse harus ada hitam di atas putih. Ya, di mana-mana kalau endorse harus ada hitam di atas putih. Kalau ada pihak-pihak yang bilang nggak perlu, aku pernah endorse orang nggak pakai hitam putih, berarti itu endorse kelas kampuang dan jadi matuk, bukan kelas nasional. Beda. Kalau antar artis nasional ya, dia harus ada hitam di atas putih. Gue mantan artis nasional. Hah? Mantan artis nasional. Kalau dulu kami pakai hitam atas putih. Kalau sekarang kan dengan kemajuannya teknologi, dengan handphone sana sini udah nggak perlu lagi pakai hitam atas putih. Perlu, nggak ada. Teman-teman saya semua artis nasional semuanya pasti minta hitam di atas putih. Apapun itu, nggak pernah saya dengar itu cuma alasan. Nah, itu satu. Nah, ini lagi nih. Ini kan si Niki ini menuntut 244 miliar. Yes. Mudah-mudahan berhasil. Emang sih itu punya duit segitu? Saya mah nggak percaya dia punya duit segitu. Apapun, mudah-mudahan berhasil. Nggak ada duit. Mau jual apapun terserah. Ya, jadi jangan halu-halu juga kalau nuntut 244 miliar. Tapi kalau misalnya nuntutnya 10 miliar masih masuk akal. Tapi kan karena tampilan dari RG itu secara harta itu kalau gue lihat sih cuman 25M kalau tidak ada cicilan ya. Kalau ada cicilan beda lagi ya guys, dikurangin lagi. Iya sih. Jadi kalau 244 miliar kelebayan. Tapi kan ini kan belum dituntut, belum diputuskan. Sah-sah aja menuntut berapa. Nanti kan yang diputuskan pengadilan gitu. Jadi kita tunggu aja putusannya berapa. Siapa tahu seperti yang lu bilang 25M uangnya cuman uangnya DRG, siapa tahu cuma 25M. Kan kita nggak ngerti. Iya, tapi nggak mungkin dapat. Nah, ini lagi satu. JPU dikabarkan akan banding tuh gimana? Kalau gue sih berharap JPU jangan banding lah. Kalau gue berharap ya biar aja Niki yang banding. Tapi JPU udah pasti banding karena kemarin waktu persidangan kan itu detik-detik hakim dibacakan keputusan dibacakan hakim kan gue ngobrol sama si Pak Batubara. Pengacara RG itu suka ngomong sama gue gitu karena dia suka nonton gue di kelas penonton gue pengacara cuy kan. Nah betul tak. Jadi kalau ketemu Pak Batubara itu kita suka ngobrol kan guys. Nah terus ketika itu dibacakan, terus si pengacara RT bilang JPU banding. Berarti mereka udah ini. Ya namanya JPU kan selalu pro dengan
pelapor Pasti, gitu. Nah, karena jadi dia JPU adalah jaksa yang dibayar, lawyer yang dibayar oleh negara. oke. Tapi aku berharap JPU tidak banding karena kalau JPU banding, Niki banding, ini cerita akan panjang banget telenovela episode sampai 10, 11, 12, 13, 14 Itu nih. satu. Tapi katanya 2 mingguan ya. Iya. Tapi nggak ada sidang. Nah ini kalau Nggak ada. JPU banding ya Allah tuh bahaya banget loh Mbak. Gue sih nggak berharap. Ih bahaya loh. Kalau Niki banding masih oke, tapi kalau ada JPU yang banding serem tahu. Ya. Gitu kan. Gue nggak berharap. Jadi kemarin itu memang udah digagaskan sama si Pak Batubara, JPU masih banding. Waduh, serem guys. Kalau Niki banding masih 50-50 lah. Gua nggak terlalu takut. Tapi kalau ada JPU banding, serem banget guys. JPU kalau banding ini ada nobar nggak ya dengan kue-kue jajanan pasar lagi? Karena kemarin masa nobar dengan jajanan pasar? Gue curiga kalau JPU banding nanti dengan jajanan apa ya? Mereka itu nobar. Nggak boleh gitu kali Mbak Tessa. Maksudnya gini, orang itu walaupun kaya atau terlihat mampu, mereka kan pasti punya cicilan, punya kebutuhan, anak sekolah. Jadi kalau misalnya seseorang itu menampilkan atau memberikan suguhan jajanan pasar, ya udah alhamdulillah. Kalau nanti disuguhin Pizza Hut lah, makanan steak wagyu lah, steak tenderloin, bisa bangkrut suami. Jadi kalau saya sih datang ke rumah orang silaturahmi, bersyukur aja walaupun disuguhin oleh makanan jajanan pasar, yang penting sehat, tidak keracunan. Tapi netizen pada kontra. Ada yang pro dikit banget, yang kontra banyak banget. Katanya kaya raya, katanya pengusaha sultan, katanya hebat banget. Pergi makan-makan bareng, pergi nonton-nonton bareng, nobar-nobar bareng. Ternyata cuman kue pasar Senen. Ya, tapi ya seperti kita bilang tadi, orang sekaya apapun itu pasti punya kebutuhan. Jangan salah loh, orang kaya itu justru banyak utang loh. Katanya nggak ada utang. Nah, nanti kalau misalnya kita bahas nobar, emang kalau putusan emang nanti akan disidangkan lagi? Dia biasanya lawyer sama lawyer. Ini udah nggak ada, pelapor nggak ada, telapor nggak ada. Berarti tidak ada di pengadilan seperti kemarin? Enggak. Oke guys, jadi nggak ada nobar dong, kan nggak ada tontonan. Siapa tahu ada yang rekam juga. Siapa tahu mereka berniat banget karena JPU mereka rekam. Apakah Tessa Mariska akan datang di putusan MO? Tanda tanya. Nobar yang kemarin saat mereka tuh lesu dengan hasil akhir waktu dibilang diponis 4 tahun langsung masuk ya gitu. Kok lesu sih? Nah, jangan begitu ya. Orang Indonesia itu selalu mengartikan ekspresif itu menggambarkan hati. Tidak seperti itu ya. Tidak selamanya ekspresif yang terlihat itu sesuai dengan hati. Siapa tahu memang mereka itu tipe orang yang periang gembira tapi hanya menanggapi cuman bukan. Mereka tiba-tiba ya gitu. Ini ya. Pemain acting di Indonesia itu kayak gini. Kalau marah harus, kalau nangis harus, kalau misalnya happy harus, ore! Padahal kalau di luar itu enggak, ada orang yang happy banget di hatinya tapi dia hanya Tapi dia kan bukan acting, mereka nonton dan saya ada artisnya. RG dan yang lainnya itu mereka sangat happy tapi dengan santai. Enggak, mereka lesu orang tiba-tiba ya gitu. Mungkin apakah lesu dengan kue jajanan pasar Enggak. atau lesu dengan putusan hakim? Gua nggak ngerti. Saya tidak percaya karena tidak selamanya ekspresi seseorang dengan hati itu sinkron. Ada yang happy banget tapi dia menanggapi dengan Pokoknya lesu. Nah, ini menurut kita berdua, menurut Mbak aja deh ya. Nah, nanti ketika banding JPU naik, banding Nikita naik, mereka berkelahi di pengadilan seperti tinju internasional. Apakah tim RJ bakal lesu, bakal kalem, seperti kemarin mereka menanggapi tontonan itu, ya mungkin dalam hati gembira tapi tetap santai, atau kubu Nikita Mirjani yang Kalau menurut gue ya, gue tetap setia dengan Nikita Mirjani sampai saat ini. Kalau menurut gue, pasti nanti yang lesu tetap mereka. Jadi 2-0 ceritanya. Sini tetap happy, yang di sana tetap lesu ya. Apalagi cuma disuguhin sama jajanan pasar. Hore!